Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang. Nah, di atas kita ini yang paling di depan kita ini adalah konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung yang masih on progress ya, menuju target di tahun 2022. Baik, di siang hari ini kita berada di sekitar Jati Bening kembali ya, kemudian kita akan melewati jalan tol sepanjang Jati Bening ke arah Halim. Nah, untuk melihat perkembangan seperti apa di akhir bulan September ini ya, konstruksi pilar-pilar kereta cepat, sambungan box girder dan lainnya, atau mungkin ada beberapa hal yang terjadi di sekitar perjalanan. Baik, di atas itu ya, lagi dalam proses penyambungan box girder yang sudah selesai ya. Kalau kita lihat antar pilar sudah tersambung dengan baik. Nah, kita akan berbelok ke kiri ke arah sini. Jalannya memang di sini agak kurang bagus ya, karena kendaraan berat ya keluar masuk membawa material-material terkait dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama bagian pilar. Kemudian nanti akan ada kendaraan-kendaraan berat membawa precast atau cetakan-cetakan girder ya, box girder yang sudah jadi untuk disambung-sambungkan di bagian sini. Ya, banyak lubang ya. Oke, di sebelah kiri kita lihat semua pilar sudah berdiri dengan baik ya, walaupun ada sebagian masih mungkin nunggu pengeringan ya. Namun secara konstruksi sudah berdiri, tinggal habis itu bisa disambungkan ya. Di sini, di bagian sini pilarnya atau tiangnya itu dipecah jadi dua ya, dua bagian untuk menopang nantinya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena apa? Karena di sini akses menuju ke arah gerbang tol ya, di bagian yang sempit tadi. Kalau misalnya dibuatkan satu tiang, itu akan menutup jalan ya dalam hal ini. Baik, kita sampai di gerbang tol Pondok Gede Timur. Kita bayar dulu ya. Tadinya ini adalah 1.500 ya, sempat 1.000, 1.500 dan sekarang naik ke 4.000. Naik ke 4.000 sejak ada toll gate yang baru. Jadi sekalian mungkin ya. Oke, kita bayar terlebih dahulu. Oke, palang terbuka. Kita lanjutkan. Nah, di kanan kita ini sudah kita lihat, ini kurang lebih sama dengan beberapa waktu yang lalu ya, mungkin di bulan-bulan yang lalu tidak ada pembangunan yang signifikan di sini. Ini tinggal menyambungkan antar pilar saja ya, sehabis ini mungkin. Lalu kita akan masuk ke jalan sini, kita akan lihat satu persatu sambungan-sambungan yang sudah ada ataukah masih hanya berdiri pilar di sepanjang jalan tol ke arah Halim. Oke, dari kejauhan kita lihat belum ada sambungan ya. Kemarin kebetulan kami dalam perjalanan Bandung menuju Jakarta ya, kita lihat di sisi Padalarang itu kan ada yang menjulur ya, rangka baja panjang menjulur, itu untuk mungkin kerennya untuk mengangkat box girder untuk menyambung. Mungkin teman-teman dari sipil bisa memberikan informasi tambahan. Lalu nanti ketemunya lagi tuh di sekitar kilometer 40-an ya, di sekitar kota Delta Mas itu. Namun dari kejauhan sebenarnya udah bisa kita lihat ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ternyata tidak layang ya. Itu di sekitar Karawang Barat ya, dari kejauhan ya, Karawang Barat. Jadi daripada Larang nanti ketemunya di Karawang Barat. Nah, dari kejauhan itu turun ya, turun konstruksinya, lalu tidak pakai pilar yang tinggi seperti ini. Nah, di sepanjang jalan ini ada ketemu beberapa jembatan ya ke arah Halim situ. Salah satu yang tadi, tapi yang tadi rasanya tidak begitu mengganggu konstruksi karena masih bisa lewat ya. Di sini ada satu jembatan yang ketemu dengan jalur turun dari kereta cepat Jakarta Bandung ya, sebelah kiri ini ya, dapat kita lihat. Kalau ditaruh itu mungkin. Nah, di kanan tuh ada pemberitahuan bahwasanya ada pekerjaan penggantian jembatan Antilop ya. Memang nama jembatan itu
jembatan Antilop dan berada di Jalan Antilop ya. Di sini jalur kereta cepatnya sudah turun, nanti akan masuk ke dalam tunnel ya, salah satu tunnel yang ada di Jakarta ya, sepanjang hampir 2 kilo menuju ke Stasiun Halim. Nah, jembatan tadi nah kalau jembatan ini langsung dibongkar ya. Tapi ini bukan jembatan utama ya. Ini mungkin hanya bisa buat motor waktu itu karena jalurnya juga sempit. Jembatan tadi itu sebelumnya sudah ada di video-video sebelumnya ya, sempat ketemu. Mungkin mulai dari sekarang akan dibuatkan satu jembatan pengganti karena kan ketemu ya jalur kereta cepat turunnya dengan si jembatan tersebut. Pengganti sehingga nanti mungkin bisa aja dipindahkan karena kalau masih di sekitar situ berarti akan ketemu dengan jalur kereta, mungkin akan dipindahkan ke jalur yang lain. Itu kita belum tahu rencananya seperti apa, tapi kurang lebih informasi tulisan yang ada adalah seperti itu. Hal ini tentunya akan mempermudah konstruksi penyambungan antar pilar ya pada saat turun ke arah terowongan si kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, semoga nanti setelah selesai ya, targetnya di tahun 2022 ya dapat diuji coba di, kalau nggak salah tuh di akhir tahun 2022 ya, yang Presiden Cina Xi Jinping itu diundang untuk melakukan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung di November kalau nggak salah ya. Karena kalau sekarang kan November 2 bulan lagi, tentunya tidak akan tercapai ya. Tapi memang dalam proses pembangunan konstruksi ini ada beberapa jembatan yang direlokasi, kemudian ada juga permintaan pembuatan flyover baru ya, karena proyek ini kereta cepat ini ada mengenai beberapa jalan-jalan ya. Nah, di kanan itu kita lihat jalurnya sudah naik kembali, itu dari dalam tunnel atau dalam terowongan ya, yang naik ke stasiun akhir dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim ya, stasiun besarnya, di mana di stasiun Halim ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek ya. Nah, keduanya ya, stasiun LRT Jabodebek dan LRT Halim itu memang akan beroperasi rata-rata di tahun 2022. Yang LRT Jabodebek nih yang kiri, wah, yang kereta cepat itu jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi kalau kita lihat nih. Kemudian nanti ketemunya, ketemu akan dengan stasiun yang di depan situ, stasiun LRT. Di sebelahnya itu persis ada stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada bangunannya yang cukup luas kalau nggak salah ya. Mungkin bagi yang sudah pernah lihat, kalau di sini kita hanya melihat dari samping. Nah, terintegrasi, kemudian mungkin nanti ada gate-nya, tinggal pindah moda transportasi untuk bisa keluar kota misalnya ya, yang dari Bekasi atau yang dari dalam kota atau yang dari Cibubur ya, karena LRT Jabodebek itu sudah sampai Cibubur di sekitar Harjamukti. Kemudian Bekasi ada di Bekasi Timur ya dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi titik trigger kemajuan transportasi di Indonesia ya, mempercepat perekonomian, karena ini juga merupakan salah dua ya, LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta Bandung sebagai proyek strategis nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik teman-teman semua, sampai di sini informasi yang dapat kita berbagi ya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau bila ada masukan silakan diinformasikan. Semoga Indonesia makin maju. Salam sehat dan selamat berkarya.